keselamatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terlimpahkan kepada kita semua. Saya Hairunisa Nurfitriana, salah satu relawan di Yayasan Permata Insani Bandung, cabang Kota Depok, kantor perwakilan Kecamatan ini. Permata Insani merupakan sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Permata Insani lahir dan berdiri pertama kali di Kota Bandung, Jawa Barat pada tahun 2003. Permata Insani Bandung berdiri dengan legal hukum sebagai lembaga yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan dengan terdaftar pada Akta Notaris nomor 38 dari Sabar Parta Kusuma SH.M.A. Terdaftar pada Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Sosial Pemerintah Kota Bandung, Dinas Sosial Kota Depok, SK Kementerian Hukum dan HAM, dan mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama Kota Bandung, Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung, dan sebagai penasihat di kantor cabang Kota Depok, yakni Bapak Dr. Kiai Haji Dimyati Badruzzaman selaku Ketua Umum MUI Kota Depok. Alhamdulillah, untuk Yayasan Permata Insani kantor perwakilan Kecamatan Lima sendiri, selama berdirinya yayasan di lingkungan Kelurahan Meruyung kurang lebih 7 tahun, juga telah tercatat dalam SK domisili Kecamatan Lima. Banyak program dan kegiatan yang kami lakukan dalam rangka menjalankan ketakwaan, menyebarkan rahmat dan kebermanfaatan bagi masyarakat kurang mampu, anak-anak yatim piatu duafa, dan turut serta berkontribusi untuk kemaslahatan bagi negeri kita tercinta. Kegiatan kemanusiaan kebencanaan, pembinaan karakter dan kecerdasan remaja, cek kesehatan yatim piatu duafa dan lansia duafa, beasiswa pendidikan tingkat SD hingga mahasiswa, pelaksanaan program PHBI, pengadaan pasar sembako murah, pemberian bantuan infrastruktur ekonomi, dan masih banyak yang lainnya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang budiman, seperti yang kita ketahui bersama, saat ini masyarakat kita tengah mengalami penurunan ekonomi, di mana hal tersebut juga sangat terasakan di kalangan keluarga adik-adik yatim piatu duafa binaan Yayasan Permata Insani. Banyak dari orang tua adik-adik yatim piatu duafa mengalami kesulitan untuk memperoleh pendapatan hariannya. Salah satu contohnya ialah orang tua adik-adik yang bekerja sebagai asisten rumah tangga dan juga buruh cuci gosok, di mana mereka harus diberhentikan dari tempat bekerjanya dalam waktu yang tidak ditentukan. Sedangkan sang suami hanya seorang supir angkot, yang dalam kondisi saat ini pun sama sulitnya untuk bisa mendapatkan penumpang. Hingga yang terenyuh adalah ketika orang tua adik-adik bergantung makan setiap harinya dari menjual hasil kebun jika ada yang memberikan. Mengolahnya menjadi makanan matang untuk dijual, namun itu pun juga tidak setiap hari. Keterbatasan ekonomi yang sebelumnya mereka alami bertambah terpuruk dengan kondisi saat ini, yang pada akhirnya berpengaruh pula pada kualitas kesehatan keluarganya, di mana makanan yang dapat tersajikan untuk keluarga hanya sekedar adanya untuk memenuhi rasa lapar atau diirit-irit hingga tidak terperhatikan asupan gizinya. Kami berupaya selama bulan suci Ramadan ini tetap optimal menjalankan program Safari Ramadan di Permata seperti tahun-tahun sebelumnya. Dalam program Ramadan di Permata ini, kami berupaya untuk memberikan makanan berbuka puasa dan takjilnya dengan mengantarkan ke masing-masing rumah adik-adik binaan dan lansia duafa. Yang dalam pemenuhannya, kami membuat dapur Ramadan di yayasan dengan memberdayakan ekonomi warga sekitar. Teknis penyediaan makanannya kami proses dengan standar kesehatan,
Dan kami juga menempatkan makanan di sebuah kotak bekal yang sehat dan higienis. Dan di penghujung bulan Ramadan nanti, kami juga berikhtiar untuk memberikan paket bingkisan lebaran sebanyak 120 paket dan juga santunan lebaran untuk adik-adik yatim piatu dan warga duafa sekitar yang membutuhkan. Selain itu, pembinaan untuk adik-adik akan tetap berjalan via media online dengan memberikan tugas belajar dan pengembangan diri. Membaca Al-Quran dan terjemahan artinya setiap hari sehabis sholat asar, mengupayakan adik-adik untuk menjalankan kegiatan olahraga pagi, berjemur sinar matahari setiap harinya, menjaga diri dengan rajin membersihkan diri dan lingkungan tempat tinggal, melakukan aktivitas produktif di rumah dengan membantu orang tua dan belajar. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaporkan adik-adik ke nomor yayasan sebagai bentuk pengontrolan. Kami sadari di tengah kondisi keterbatasan ini, tidak memungkinkan bagi kami untuk dapat leluasa mensosialisasikan program Ramadan ini. Seperti biasa, relawan dan para pengurus datang bersilaturahim menjelaskan secara langsung. Namun, kami berupaya untuk tetap melakukan pembinaan kepada adik-adik dan membantu masyarakat yang membutuhkan secara optimal. Kebaikan akan terasa besar manfaatnya jika dilakukan secara bersama-sama. Dukungan serta doa dari saudara-saudara muslim yang saling bergandeng tangan, menopang mereka yang papa, dan merangkul mereka untuk berdaya amat dinantikan. Karena kebaikan kita adalah keselamatan dan kebahagiaan bagi semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan segala kebaikan kita dengan limpahan pahala, perlindungan dari Yang Maha Kuasa, keberkahan hidup di dunia, dan kelak mendapatkan tempat terindah di surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.